derajat tertinggi bagi makhluk, derajat tertinggi bagi hamba itu taat. Seberapa hebat pun kita, kalau kita tidak taat, tidak nurut, maka derajat kita akan dijatuhkan oleh Allah. Makanya sampean kalau melihat iblis dari sudut pandang sampean, kira-kira iblis diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian iblis sudah menempati surga jauh sebelum Nabi Adam. Sekarang kita mulai berpikir, kowe mbayangno ojo kok sampean jadi menungso keturunane Adam. Umpama sampean mbayangno sampean sing dadi iblis piye? Bayangkan Anda itu sebagai iblis. Yang iblis itu punya ke-13 kemuliaan, 13 kemuliaan sebelum diciptakan Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu makhluk mulia. Iblis itu makhluk mulia. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan bahwa iblis itu pernah menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Mulia atau tidak kira-kira? Mulia. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman kepada para iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga, fa innaka rajim, maka sungguh engkau adalah makhluk yang dibenci. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sungguh atasmu laknat sampai pada hari pembalasan amal atau hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, semoga engkau memberi aku tenggang waktu, jangan matikan ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari di mana dibangkitkan semua makhluk. Qala fa innaka minal munzirin. Allah menjawab, sungguh engkau iblis termasuk orang-orang yang dipanjangkan kematiannya atau diserantekke kematiannya ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari waktu yang telah diketahui, yaitu pada hari kiamat. Jadi kembali kepada pembahasan kemarin, yaitu iblis tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk rasa sombong dan tidak taat. Makanya sebenarnya derajat tertinggi bagi makhluk, derajat tertinggi bagi hamba itu taat. Seberapa hebat pun kita, kalau kita tidak taat, tidak nurut, maka derajat kita akan dijatuhkan oleh Allah. Makanya sampean kalau melihat iblis dari sudut pandang sampean, kira-kira iblis diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian iblis sudah menempati surga jauh sebelum Nabi Adam. Sekarang kita mulai berpikir, kowe mbayangno ojo kok sampean dadi menungso keturunane Adam. Umpama sampean mbayangno sampean sing dadi iblis piye? Bayangkan Anda itu sebagai iblis. Yang iblis itu punya ke-13 kemuliaan, 13 kemuliaan sebelum diciptakan Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu makhluk mulia. Iblis itu makhluk mulia. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan bahwa iblis itu pernah menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Mulia atau tidak kira-kira? Mulia. Sampean bayangno, sampean rasake elek-elek setan, elek-elek iblis to ya. Sampean nggak pernah merasakan posisi jadi setan. Jadi sekarang mulai bayangkan ya. Kita hipnotis dhisik. Bayangkan misalkan sampean yo, bayangkan itu ora kok bayangno tenan. Kita tidak memaklumi perbuatan iblis. Kita tidak memaklumi kesombongan iblis. Kita tidak memaklumi ketidaktaatan iblis, tidak. Tapi kita merasa bersyukur. Kok sampai nek bayangno umpama posisi ini sampean iblis, sampean akan sangat bersyukur
diciptakan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diciptakan oleh Allah menjadi umat Muhammad itu harus sangat bersyukur. Karena rahmat Allah terhadap kita itu luar biasa. Iblis tidak pernah maksiat sepanjang hidup. Makanya ini sebelum kita bahas iblis, setan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kita bahas siapakah iblis sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itu statusnya piye? Ternyata sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itu punya 13 derajat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan makhluk yang jenenge jin. Tahu iblis, Abal Jan itu iblis. Puluhan ribu tahun tidak pernah bermaksiat. Puluhan ribu tahun tidak pernah syirik. Puluhan ribu tahun tidak pernah meragukan akan keesaan dan ketuhanan Allah. Iblis tidak pernah melakukan maksiat, iblis tidak pernah melakukan dosa. Hanya saja iblis itu sombong dan tidak taat. Maksiat sekali, dia terputus dari rahmat selamanya. Lah terus kita sehari maksiat berapa kali? Maksud kula ngeten lho, umpama kita niki dudu umat Muhammad, seandainya kita ini bukan umat Rasulullah, kita bukan apa-apa dibandingkan iblis. Berarti kita syukur kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita berterima kasih kepada siapa? Rasulullah. Tanpa Rasulullah kita bukan apa-apa dibandingkan iblis. Pertama, iblis itu masuk dalam kumpulan para malaikat walaupun dia lain daripada malaikat. Malaikat tercipta dari nur, kalau iblis tercipta dari api. Walaupun dia tercipta dari api, tapi dia bergaul dengan para malaikat. Yang kedua, iblis itu mendampingi para malaikat di surga. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ada makhluk yang mendampingi malaikat padahal dari bahan penciptaan yang berbeda. Kemudian iblis itu mendapatkan taufik, pertolongan Allah untuk menyembah Allah. Jadi iblis itu selalu beribadah kepada Allah. Puluhan ribu tahun iblis beribadah kepada Allah. Siji, iblis punya kehormatan untuk bergaul dengan para malaikat walaupun dia tercipta dari api. Dua, iblis diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendampingi para malaikat di surga. Ketiga, iblis itu mendapatkan taufik. Taufik itu apa? Pertolongan Allah untuk beribadah. Yang keempat, keistimewaan iblis itu di langit pertama, penduduk langit semua memanggil iblis dengan nama Al-Abid. Al-Abid itu siapa? Orang yang ahli ibadah. Rai-rai ini Al-Abid orang. Abid. Al-Abid itu orang yang ahli ibadah, jungkung ibadah, leren-leren ibadah terus. Dan gelar Al-Abid itu diraih oleh iblis di langit pertama. Coba. Yang kedua, nomor piro dik? Yang keempat, yang kelima, di langit kedua, iblis itu punya nama Az-Zahid. Kita bayangkan ibadah kita, coba. Sing paling al-abid di sini siapa? Sing paling ahli ibadah di sini? Pak Ikrom. Oh Pak ya, ibadahku ngaji tau Pak Ikrom misalnya. Pak Ikrom tahajud berapa rakaat Pak Ikrom? Wal al-abid tok 2 rakaat. Ganti. Nggih, santri senior. Tahajudmu pirang rakaat? Podol.
Iki turunane Nabi Adam ngene kabeh. Jin disebut al-abid di langit pertama karena dia sekali sujud kepada Allah, sekali dia ibadah kepada Allah, tidak hanya 2 rakaat, ratusan ribuan rakaat dilakukan sampai penduduk langit semua memanggil iblis dengan nama al-abid. Lagi sing santri senior mau 2 rakaat terus langsung 3 sak witir. Ya. Iya, ki bandingno sampean karo iblis, Mas. Iblis itu di langit pertama. Itu dia masyhur dengan sebutan al-abid, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah. Yang di langit kedua, iblis itu punya julukan az-zahid, orang yang tidak mempedulikan dunia. Dia zuhud, meriki, melulu ibadah kepada Allah, melugu ibadah ning Allah. Punya julukan al-abid di langit pertama, punya julukan az-zahid di langit kedua, dikongkon hormat makhluk sing 2 rakaat 3 sak witir. Kita tidak memaklumi perbuatan iblis. Ini untuk contoh kita betapa kita bersyukur jadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tidak umatnya Rasulullah, dibandingkan dengan iblis, awake gak ono sak kuku ireng. Jadi jin atau iblis dia tercipta dari api, tapi dia bisa bergaul dengan para malaikat. Jin iblis dia bukan dari malaikat, tapi dipercaya Allah untuk mendampingi para malaikat di surga. Ketiga, jin atau iblis itu punya taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan ibadah, kuat ibadah. Makanya di langit pertama, iblis atau jin ini masyhur dengan panggilan al-abid, yang ahli ibadah. Di langit kedua, iblis itu masyhur dengan julukan az-zahid. Kalau kita berbicara malaikat, malaikat randuin nafsu, gak usah dibahas. Jadi rival kita ini setan. Setan atau iblis saat itu dia az-zahid, dia al-abid. Di langit ketiga, jin atau iblis itu masyhur dengan sebutan al-arif billah, makrifat kepada Allah, mengenal Allah dengan sangat dekat sekali. Makanya iblis itu nggak pernah dosa, nggak pernah punya dosa syirik. Lah kita ngaji thariqah, ngaji kitab tasawuf, untuk disebut al-arif billah pirang puluh tahun gue ngaji. Nah ini iblis sebelum Nabi Adam diciptakan, dia sudah terkenal al-arif billah, mengelem Allah, memuji Allah, ora pernah pelo iblis. Fasih dengan asmanya Allah, dengan af'alnya Allah, dengan kudrohnya Allah, berbicara apapun tentang Allah, iblis sangat fasih. Jajal gue ngelem Allah kurang pirang menit, ngelem Allah gue kuat pirang menit, gak wis pelo. Nanti jak ngerebuk duwe, wah 2 jam setengah, kuat fasih tenang. Di langit pertama, penduduk langit menyebut al-abid. Di langit kedua, penduduk langit menyebut dengan nama az-zahid. Di langit ketiga, para penduduk langit menyebut iblis dengan nama al-arif billah, yang makrifat kepada Allah. Di langit keempat, para penduduk langit itu menyebut iblis dengan nama al-wali, waliullah, kekasihnya Allah. Coba bayangkan, berarti saat itu iblis kedudukannya sangat mulia, bahkan di atas para malaikat. Kemudian tahu-tahu Allah menciptakan Nabi Adam, terbuat dari tanah. Al-abid, az-zahid, al-arif, al-wali. Terus yang tercipta dari tanah, al-abid 2 rakaat 3 sak witir. Terus az-zahid ora seneng dunyo,
Wis umur 45 cek ngayal duwe Pertamina. Sekarang baru punya Pertamini, cek ngayal. Ngono kok duwe julukan Az-Zahid. Siapa di sini yang paling zuhud? Witudu zahid, Mas. Zuhud karo kere itu dua hal yang berbeda. Zahid itu mampu kaya, tapi dia tidak ingin mengkayakan dirinya. Atau kaya, tapi dia tidak pernah memakan sesuatu yang haram, itu zahid. Tapi nek kere ora tujuan terus dia kere, wah dia aslinya ora pingin kere tapi ketapaan kere lah itu dudu zuhud, itu jenenge kere kepeksa. Ya dibedakno. Kita yang di sini paling zuhud sekalipun dibandingkan dengan kezuhudan iblis jauh. Al-arif billah, coba bayangkan. Kita untuk mendefinisikan al-arif billah sing diarani ma'rifat ning Allah di setiap detakan nafas kita, di setiap jantung yang berdetak, di setiap apa yang kita lihat, di setiap apa yang kita dengar, itu hanya ada Allah, Allah, Allah. Iku ma'rifat yang paling dasar. Bahkan makrifat yang begitu dalam luas itu sampai bahas sifatullah, wujudullah, kuwabe dibahas. Dan itu jin mampu. Bahkan waliullah. Di langit keempat, malaikat memanggil, penduduk langit memanggil iblis dengan nama waliullah. Nah, sini kene waline Allah sapa? Ya ora karuan. Sing ngomong iki. Ini ki wali ora roh. Amin. Oke, setan iku udah diwaline Allah cek terpleset karena sombongnya dan tidak taatnya. Mane kita wis dadi wali wis bismillah. Ya muga-muga selamat. Allahumma. Di langit kelima, iblis itu masyhur di kalangan penduduk langit dengan nama At-Taqi. At-Taqi yang bertakwa. Itu di langit kelima. Jadi nimbali gak iblis ora. Ya taqi, wahai makhluk yang bertakwa kepada Allah. Wahai makhluk yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan kita, anak cucu Nabi Adam, la'allakum tattaqun, dikongkon poso, dikongkon la'allakum tattaqun, tirakat dulu. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, para iblis, jin, itu mereka punya sebutan di langit kelima dengan nama At-Taqi. Di langit keenam, jin itu punya julukan Al-Kazim. Siapa Al-Kazim? Makhluk yang tidak pernah marah, makhluk yang tidak pernah emosian. Al-Kazim. Bahkan yang paling keren, di langit ketujuh, jin itu, iblis itu terkenal dengan nama Azazil, yang tertinggi, pemimpin. Punya julukan siapa? Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Terus Allah menciptakan Nabi Adam, orang yang punya kedudukan Al-Wali, Al-Arif, Az-Zahid, Al-Wali, At-Taqi, Al-Kazim, Al-Azazil, pemimpin tertinggi Sayyidul Malaikah, disuruh hormat pada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah. Cara nalar perasaane wong piye? Moso sekeren aku dikongkon hormat karo moso kan ngono to. Kowe mbayangno kowe dadi iblis lho maksudnya. Bukan berarti ternyata derajat tertinggi seorang makhluk, derajat tertinggi hamba adalah taat, titik. Taat. Walaupun kamu wali, walaupun kamu az-zahid, walaupun kamu al-arif, walaupun kamu al-abid, walaupun kamu al-kazim, walaupun kamu sayyidul malaikah, tapi kamu punya rasa sombong, kamu punya rasa lebih baik dari yang lain, kamu punya rasa tidak taat, itu yang menjatuhkan kita.
Makanya ini, yang paling lama ngaji di sini siapa? Mas Taib. Terus yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin ngaji hati siapa? Pak Eko. Iki wis al-wali. Iki wis al-arif. Iki wis az-zahid. Tahu-tahu patuh pada peraturannya Pak Eko. Kira-kira piye? Iya, awakmu dudu iblis kan? Ini yang membuat wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluar kamu dari surga, kamu makhluk yang dibenci. Kenapa iblis menjadi makhluk yang dibenci? Karena tidak taat. Walaupun dia punya 13 keistimewaan yang tak sebutkan tadi, punya 13 keutamaan yang tak sebutkan tadi, tapi karena dia membangkang tidak taat, itu saja yang menyebabkan dia dibenci. Misal sampean mondok ning kene 13 tahun, jadi roisul ma'had, jadi kepala pondok, jadi wong sing paling parek karo kiai, al arif, paling kenal karo kiai ini, paling dekat al wali, paling apa nek ngarani sering dikei karo kiai ini, tapi dia selalu menjaga diri al az-zahid. Dia tahu wah, tapi ngerti-ngerti iki ono cah anyar Kang, iki tak dadekno khalifah, tak dadekno rois. Kira-kira wong sing suwe 13 tahun ngabdi ning kiai iki piye? Kalau tidak ingin dia dibenci, sami'na wa ata'na. Karena sak piro-piro wani kue karo kiai, kue tetap santri. Sak piro-piro iblis tidak mau inhina, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, dia tetap makhluk. Ini pelajarannya. Maka sebaik-baik makhluk, derajat tertinggi bagi makhluk adalah taat. Sebagai warga negara yang baik. Makanya bughot itu dibenci. Bughot itu pemberontak. Ingkarul imam itu dibenci dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Ya karena taat. Kita sebagai rakyat, ya niscaya yang paling baik adalah taat. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Kita meyakini bahwa kebijakan pemimpin, kebijakan pemerintah itu pasti keterkaitan dengan kemaslahatan publik, kemaslahatan umat. Mu'un gak sahrenorno. Ye, taat. Jadi pelajaran iki ora kok bandingno awake luwih apik tinimbang setan, ojo dhisik. Kowe tak ceritani, setan itu banyak kebaikan loh. Setan itu banyak keistimewaan. Loh, setan pernah disebut al-wali tuh? Lah gue wis tahu oleh SK wali tuh. Lah iya, setan yang pernah punya SK wali gugur gara-gara tidak taat atau sombong. Ya apa nih sing ngurung oleh SK? Pernah punya SK At-Taqi, pernah SK Az-Zahid, pernah punya SK Al-Arif, pernah punya SK Al-Abid, tapi semua hancur SK-nya itu gara-gara tidak taat. Coba kita itu dibandingkan dengan setan. Ternyata umpama awake dudu umat Muhammad, umatipun Rasulullah Muhammad, yo kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan setan. Makhluk yang paling istiqomah itu setan. Menggoda kamu nggak ada berhentinya. Coba siapa yang berani mengalahkan setan dalam istiqomahnya? Sing sekelas senior ae. Iku kadang ya lembek, kadang ya kenceng, kadang ya lembek, kadang ya kenceng. Setan istiqomah, menggoda manusia, tidak pernah berhenti. Patah, bangkit lagi, patah, bangkit lagi. Setan. Lah kowe kok lembek, wong kok kalah karo setan. Ora ketok piye? Ngene ya modele. Terus setan itu pantang menyerah. Di samping setan itu istiqomah, setan itu pantang menyerah. Setan itu sering loh kita gagalkan.
Mas Taib dapat untung 1 hari 200.000. Wes ape nyisipno 200.000 cak, kita sedekahno 20.000. Setan nih pasti eman nasik neng pondok lo le ngalah no setan. Apakah setan berhenti untuk menggoda? Tidak, dia tetap menggoda. Wes arep ngekei, aku kok digoda, yo tetap 10% sedekah 20.000. Ono santri timbali, Kang, lah Kang, kanggo bayar urunmu. Masya Allah, Mas Taib kok luman, kene kok. Jadi setan pus berhasil, alhamdulillah berhasil. Dia gagal di pertama untuk mencegah Mas Taib beramal, tapi ketika beramal pun setan pantang menyerah untuk selalu menggoda. Berarti yang paling istiqomah siapa? Setan. Yang paling pantang menyerah siapa? Setan. Maka belajarlah dari setan. Oh coba musuh ya. Cak sampean kok ngono cak? Wah aku cek kegoda. Setan kok gue kalah. Sekali-kali belajarlah dari setan. Kenapa cak? Anda jatuh bangkit lagi, jatuh pantang lagi, masa kalah sama setan? Saya belajar dari setan. Yang ketiga, setan itu kreatif. Iya, coba. Dia menggoda dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Setan itu selalu berbeda kemungkarannya. Apa jajan paling kreatif? Zaman biyen ono sindir, cek kurang kreatif gawe koplo. Cek kurang kreatif malih. Lah yang ini kok ngerti ngeslot barang. Ngeslot iku apa ngeslot iku? Oh, ngeslot oleh duit ngono. Aku ki yo gong ngerti. Apa cak ngeslot iku, Cak? ngeslot Loh gak paham. Ada yang paham ngeslot judi online. Oh zaman tahun 70-an SDSB, zaman Pak Harto SDSB. Terus bar SDSB terus togel, bar togel terus wis pokoknya kreativitas setan iku akeh. Dari mulai SDSB sampai ngeslot jiri Mas Taib. Ngeslot iku mbok apa yo ora ngerti ya. Itu kreatif dia. Mulai dari apa nek ngarani karambol sampai biliar. Mulai sampai biliar tenanan saiki biliar neng HP. Itu setan itu kreativitasnya tinggi. Satu, keistimewaan setan apa? Istiqomah. Dua, pantang menyerah. Ketiga, kreatif. Yang keempat, keistimewaan setan itu dia makhluk yang solider. Solidaritasnya tinggi sekali. Enggak pernah sesama setan. Ya nek karo Mas Wahyu ya ora kok. Sesama setan dia solidaritasnya tinggi. Saling membantu sesama setan ini. Dia enggak pernah menggagalkan usaha temannya. Manusia manusia baru tetangganya kaya saja dirusoi. Setan enggak. Temannya berusaha menggoda, dibantu. Kuat. Makanya belajarlah dari setan. Solidaritasnya tinggi. Masa kita kalah sama setan? Kalau kita ingin merusui pekerjaannya wong, kalau kita ingin merusui pekerjaannya teman, ingat setan tidak pernah merusui usaha teman. Mosok menungso kok kalah karo setan. Sing guyu tahu ngurusui kan. Satu, setan itu istiqomah. Dua, setan itu pantang menyerah. Tiga, setan itu kreatif. Empat, setan itu makhluk yang solider. Yang kelima, setan itu tanpa pamrih.
Setan itu menggoda manusia. Itu hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Nanti ayat setelah ini, eksistensi bahwa saya setan, saya akan mengajak manusia masuk neraka. Itu tok. Dia tidak ada pamrih apapun. Lah kita bantu teman lo pamrih. Ketoke nawari haji, ketoke nawari umroh dadak makelar. Ketoke bantu ayo badal umroh, padahal makelar. Membantu yang dibayar. Iya, membantu yang dibayar. Lah itu jenenge pamrih. Manusia ngaleh sak ngaleh ada pamrih. Luman karo koncone luman jebule duwe anak wedok. Kepingin besanan lah. Pamrihnya besar. Sedangkan setan melakukan apapun, usaha apapun tanpa iya mas, sampean ngeterno kayu ngene iki pira? Mosok kalah karo setan, Pak. Setan itu berusaha tanpa pamrih. Maka kita belajarlah ikhlas dari setan. Cuma setan itu yaitu kelemahannya, dia sombong, dia tidak taat. Insya Allah selama kita taat kepada Allah, kita insya Allah. Tapi kata enak ini yo berat yo ngalahkan setan yo. Iya toh istiqomah. Lah untungnya istiqomahnya setan itu berbanding terbalik dengan rahmatnya Allah. Setan menggoda kita istiqomah, setan menggoda kita pantang menyerah, tapi sekali kita jatuh melakukan satu kebaikan walaupun agak malas, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Rong rakaat sholat tahajud Mas Taib dilipat gandakan 10 kebaikan podo karo 20 rakaat. Padahal setan nek nggodha suwengi-wengi aja tangi ip aja tangi ip. Terus dikeloni karo setan sapa jenenge sing ngeloni wong turu kuwi? Setan dasimah. Setan dasimah ngeloni ip aja tangi ip aja tangi ip. Tapi Mas Taib ini karena santri senior, celek bismillah wudu. Bareng ngapain tahajud kok aras-arasen. Ojo sido, jadi setan. Ojo sido. Setan pantang menyerah, istiqomah menggeda. Ojo sido, tetap wudu. Allahu Akbar. Bareng lagi 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Ciri setan. Bal-balan. Big match. Arsenal musuh Liverpool. Oh yo wis witir wae. Setan berhasil. Tapi rahmatnya Allah lebih besar. Sehingga walaupun 2 rakaat sholat tahajud sama dengan 20 rakaat tahajud. Maka seistiqomah apapun setan, sepantang menyerah apapun setan, yang penting kita taat. Ketaatan kita akan dilipat gandakan oleh Allah yang disebut dengan rahmat Gusti. Berarti setan nanti kecewa. Setan itu walaupun pantang menyerah nanti akan kecewa terhadap perilaku kita. Selama satu kita taat. Karena yang tidak dimiliki setan itu apa? Taat. Ngaji. Ini ki setan mulai ngasar, nek ipre-ipre aja mangka. Le aja mangka. Bojomu ku apa suntek kabeh. Kok nek ngaji bojomu srengen, wis terus diprik-prik terus. Hareng, Mas aku tersuntik yo. Lah malam Selasa Dek, kok lah Bu Bidan ki sete bar ngisak to Mas? Iya yo. Lah ngoten yo pingin krentek titit ngono. Diparani koncone. Budal. Disatru bojo, sesuk Dek ayo melok ngaji pisan, akhirnya runtung. Paling dia mengenai runtung-runtung karo bojone dia ngajak suntik kabeh gak situ jare ini. Gak apa-apa. Dalam lah yo ngajak suntik kabeh to. Gak situ tidak ngaji. Walaupun di tengah perjalanan kita tergoda oleh setan, ada rasa malas, ada rasa apa, tapi kita menjalankan taat itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Itu yang disebut dengan rahmatnya Allah. Makanya mari kita sama-sama mengecewakan setan. Dengan cara apa? Taat. Setan itu istiqomah, setan itu pantang menyerah, setan itu kreatif, setan itu tanpa pamrih. Setan itu solider.
Setan itu apa? Gak, aku belum tahu takut dokternya ya. Iya betul, setan itu tidak pernah sakit. Tapi Fir'aun juga tidak pernah sakit. Jadi orang yang sehat terus itu hati-hati. Mirip Fir'aun, mirip setan. Makanya Allah memberikan manusia sakit agar kita tahu keterbatasan kita sebagai hamba, agar kita tahu keterbatasan kita sebagai seorang makhluk. Setan itu makhluk yang kompak, super timnya kuat, tidak pernah menjustis, tidak pernah merendahkan sesama setan, kompak. Sedangkan kadang-kadang kita sebagai manusia tidak kompak. Makanya beberapa kelebihan setan itu untuk menata hati kita. Makhluk terburuk seperti setan pun kita bisa belajar darinya. Kadang kita merasa paling istiqomah, ternyata istiqomah setan. Tapi istiqomahnya setan itu tetap membuat Allah murka karena dia tidak taat. Yang hari ini punya jabatan, yang hari ini punya kedudukan, yang hari ini punya kemuliaan, yang hari ini banyak disanjung orang, jangan bangga hati dulu. Setan lebih dari itu. Tapi setan pada akhirnya hancur karena apa? Karena dia sombong dan tidak taat kepada Allah. Siapa tahu suatu saat seperti setan yang 13 kemuliaan tak sebutkan tadi dihancurkan hanya karena kita tidak taat. Makanya kita harus sering berzikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya dzal jalali wal ikram ahyina wa amitna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhanku yang mulia, yang punya keagungan dan kemuliaan, ahyina, hidupkan kami, wa amitna, dan matikan kami, ala dinil islam, menetapi agama Islam. Ini penting ditunggu terus. Kenapa setan dengan status az-zahid, al-abid, al-arif, al-wali, al-kazim, sayyidatul malaikah, dengan predikat yang luar biasa seperti itu? Karena dia seakan-akan tidak merasa hamba, dia merasa punya kedudukan yang tinggi sehingga dia melihat Nabi Adam sangat rendah, sehingga dia tidak mau hormat. Makanya kita penting untuk berdoa, ya dzal jalali wal ikram ahyina wa amitna ala dinil islam. Ya dzal jalali, wahai zat yang agung, wal ikrami, dan mulia, ahyina wa amitna ala dinil islam, hidupkan kami, matikan kami dalam menetapi agama Islam. Terus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Setan, keluarlah kamu dari surga, engkau makhluk yang dibenci. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan atasmu laknat sampai hari kiamat. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, sudilah kiranya engkau memanjangkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzorin. Allah berfirman menjawab, sungguh engkau setan dipanjangkan umurmu sampai kapan? Ila yaumil waktul maklum, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari kiamat. Jadi seandainya kita tidak bertauhid, jumlah kapasitas manusia dengan setan itu sangat jauh lebih banyak setan. Setan tidak pernah kabeh, sedangkan sampeyan kabeh. Populasi setan tidak dibatasi, sedangkan manusia tempatnya dibatasi. Tapi kenapa manusia? Nah ini rahasianya. Setan itu matinya menunggu kiamat. Dipanjangkan oleh umurnya dalam keburukan, dipanjangkan oleh Allah dalam kesesatan. Dipanjangkan oleh Allah. Dia hanya minta dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk golek bolo mlebu neraka. Sapa bolone? Yo wong-wong sing kaya sampean iki. Sing kaya berarti dudu sampean.
Iya, maksudnya menungso sing kaya sampeyan. Iki ayat sak teruse. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Qala matur sapa iblis, Rabbi duh pangeran ingsun, bima sebab langsung digawe masdariyah, bima aghwaita sebab yen to nyasaraken tuan ni ing ingsun, utawa bima sebab barang aghwaita kang nyasaraken sapa tuan ni ing ingsun, la uzayyinanna yakti bakal maes-maesi temen sapa ingsun lahum maring bani Adam fil ardi ing dalam bumi, wala ughwiyanna lan yakti bakal temen nyasaraken temen sapa ingsun hum ing bani Adam ajmaina halis kabehane, illa ibadaka kejaba pira-pira kawula panjenengan minhum saking bani Adam al mukhlasina pira-pira kang ikhlas utawa kang den pilih. Kala dawuh sapa Allah, hadza utawi iki iku siratun agama tauhid alayya kang iku tetep ing atase ingsun mustaqimun utawi perkara kang jejeg. Inna ibadi setuhune pira-pira kawula ingsun iku laisa ora ana iku laka tetep ing atase sira alaihim ing atase ibadi apa sultanun kekuasaan ilaman kejaba wong ittaba'a kang anut sapa man ka ing sira minal ghawin nyatane saking pira-pira wong kang padha sasar. Iblis, setan memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Akhirnya dituruti oleh Allah. Iblis, setan, jin itu dipanjangkan oleh Allah umurnya sampai hari kiamat. Kalau kita tahu seperti ini, kalau ada orang kemudian mengaku menangkap jin, kemudian dilebokke botol, terus dibunuh, itu berarti bohong. Karena jin itu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Setan itu dipanjangkan oleh Allah pada hari kiamat. Cuma karena orang itu punya fantasi masing-masing. Karena hal yang gaib tentunya penuh dengan fantasi, otomatis kaya Mas Taib ki mbayangno jin dituarek dicekel lebokke botol, itu fantasi dia. Terus gua ning ndi? Gua ning segara ya wis iku ra grupe Mas Taib lah. Wis kotoke kita punya pemahaman wis anut Quran ya. Al-Quran bagaimana menerangkan bahwa usia jin, usia iblis itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Wis gak usah pamir norno. Ya cukup itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku Allah, karena Engkau telah menyesatkanku. Tadi sekian gelar-gelar iblis sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di 7 langit sudah tercatat, yang paling tinggi langit ke-7, malaikat itu memanggil jin dengan sebutan Azazil, makhluk pemimpin tertinggi.
Tapi ternyata di Lauh Mahfud iblis itu disebut namanya iblis. Abaljan itu disebut di dalam Lauh Mahfud iblis. Iblis itu aiman la ta'atalah. Iblis itu makhluk yang tidak punya rasa taat. Sehingga karena tidak punya rasa taat ini, dia menjadi makhluk yang hina. Corok ini dianggap sombong. Karena engkau telah menyesatkan aku, wahai Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan menghiasi para keturunan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam gue aku disesat nih. Gara-gara Nabi Adam itu semua kemuliaanku hilang. Gara-gara Nabi Adam diciptakan, semua kemuliaanku yang agung hilang. Maka karena itu aku akan membalas la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan menghiasi ikut mereka di bumi. Akhirnya jin dikeluarkan oleh Allah, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, akhirnya berbaur dengan kita. Bagaimana cara menghiasinya? Wala ughwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti kita sudah diteror oleh iblis bahwa kita akan disesatkan. Bagaimana cara menyesatkannya? Satu, dicegah dari taat kepada Allah. Ojo sholat, ojo sholat, ojo sholat. Makanya di setiap keadaan itu di situ pada ada setan, ada jin. Kalau di kitab di kitab Nasoihul Ibad itu lengkap nama-nama jin, nama-nama setan yang menggoda manusia. Setan yang berada di meng sing ngeloni Mas Taib apa jenenge? Dasimah. Nek sing lanang turu sing ngeloni jenenge Dasimah. Nek sing wedok turu sing ngeloni setan Dasim. Tapi dudu Dasim jenenge wong kene dudu yo ketepaan jenenge setan ngono wae. Lah wong ora niat jenakno setan kok ya timben wae dianggap Dasim artine ganteng ngono wae. Engko ana wong jenenge Dasim mbok celuk setan. Ngono enggak boleh lah. Engko tun piring ya mbok celuk. Setan yang berada di apa jenenge bokong wanita itu namanya setan zalitun. Ayo sing ngentun-ngentun ngono iki lho. Dadi wong lanang nek nyawang bokonge wong wedok iku kan kaya piye ngono ya. Lah iku ana setane iku. Kok magnet-magnet? Iku khayalanmu magnet iku. Bukan. Memang. Juga kita Nasoihul Ibad ono nama-nama setan. Setan yo wis pokok gak bar kowe. Setan ning bokonge wong wedok ya ono, setan ning susune wong wedok ya ono. Ono kabeh. Terus setan sing nggodha wong lara ono. Jadi ketika orang sakit, maka setan datang untuk menggoda, memberi apa? Rasa putus asa. Makanya setiap orang sakit kok didatangkan paranormal tukang ruqyah mesti ono setane. Masya Allah gede iki setane iki. Ya gede wong putus asane gede kok Dek. Apalagi sakit yang lebih dari 3 bulan. Sakit yang lebih dari 3 bulan ada rasa putus asa, ada rasa malas, ada rasa kecewa, ada banyak itu setan menggoda. Ketika oleh paranormal dilihat, wah, iki ono jine digodho wong iki, kiriman iki. Kok ngene sapa, Mbah? Dulurmu dhewe iki. Ora adoh iki, ora adoh. Itu yang masuk namanya setan yang memecah tali persaudaraan. Malah didu, sapa sing ngedu? Setan. Iku jenenge wala uzayyinanna lahum wala ughwiyannahum ajmain. Maka hati-hati dengan jebakan setan ini. Sampeyan sakit 3 bulan, walah Mbah, ya ono jin Mbah ning kene iki Mbah. Ya ono jin wong nggodho aku kok wis 3 wulan aku lara. Iki digawe dulurmu Mbah, dulur-dulur sapa nek? Makanya banyak orang sakit asalnya rukun sama dulur menjadi tidak rukun karena apa? Di situ peranan setan. Dukune bereng wis diprek-prek jin. Ayo kandani.
terus dibesiki sing rewenorno sehingga kamu kelihatan hebat, kelihatan tahu yang sebenarnya orang tidak tahu. Padahal podo ketipune, dukune ketipu, sing ditambani ya ketipu. Lho sing tahu-tahu loro belum tahu ngrasakno. Piye rasane wong loro iku piye? Lho nelongso. Iku jin sing garai nelongso. Jin sing nggodha supaya atine ngenes nelongso. Yo jamaah ngaji hati sakmono kae masa sing eling aku wayah lara kok yo loro telu. Nelongso atine nelongso. Apa neh? Lah ya apa neh jin-jin sing nggodha jin wong jin menggoda orang sakit itu lho. Wes aja bahas kuwi kok. Aja bahas kuwi. Wes. Dadi wa inna jahan apa nek ngarani wala ughuyannahum ajmain. Sehingga jin para setan itu mereka menggoda manusia dengan berbagai caranya. Pertama disuruh tidak nurut sama Allah. Setelah nurut, bagaimana nurut taatnya kepada Allah itu dibelokkan agar masuk dalam rasa sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Akhirnya orang bersedekah. Ojo sedekah, wong kok ora sedekah. Sedekah. Bareng sedekah, plek. 2 minggu nggak ada yang mendengar sedekah. Setan bergerak lagi, kowe iki wong sing luman lho, masa 2 minggu nggak ada kabar berita tentang sedekahmu. Nggak ada yang memujimu, nggak ada yang apa. Akhirnya terus ketemu Pak Prah. Sampeyan krungu kabar toro. Apa? Saya nukokno terpalanya niku sapa le Pak Prah? Urung krungu Mas Taib, siapa yang memberikan terpal itu? Masya Allah, masa kok gak rote Pak Prah? Sapa omahe pojokan pinggir masjid ki lho. Sapa bakul bensin? Lah sapa neh? Itu sum'ah, mancing-mancing agar orang mencari informasi tentang dia. Nah, setelah itu gagallah kita. Gagal nih. Itu jenenge wa luyannahum. Tapi bolak-balik tak kandhani. Walaupun setan sebegitu hebat menggoda kita, lakukan terus. Tetap godaane setan akan kalah dengan rahmatnya Gusti. Nek amal aja wedi riya, nek amal aja wedi sum'ah, nek amal aja wedi gugure amal, lakoni ae. Saking akeh amal, engko mesti akeh sing ikhlas. Bar ngaji ngene terus, welo piye-piye tetep kegoda setan. Terus tambah ora amal, itu salah. Sehebat apapun setan menggoda kita dengan cara yang kasar, halus sampai yang paling rapi, maka tetap rahmatnya Allah akan melindungi kita. Setan sebenarnya sudah minder sama kita itu. Mindernya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan menggoda hamba-hambamu. Manusia itu akan aku goda, kata setan. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Makanya setan itu memang punya kekuatan. Termasuk kekuatan setan sihir, itu kekuatan setan. Mengendalikan makrokosmos yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita nalar. Itu setan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, kalau kamu tidak ingin terkena sihir, kalau kamu tidak ingin terkena bundelan itu iki sikil terus dibundeli, terus sikilmu kena linu sak piturute kuwi dijojo-jojo, nah itu ikedun. Maka bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sehabis maghrib 3 kali, sehabis subuh 3 kali. Maka tidak ada sihir, tidak ada bundelan, tidak ada gendam, tidak ada apapun yang dilakukan setan terhadapmu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Maka orang-orang yang seperti ini wis nglakoni dawuh Kanjeng Nabi, mereka akan teguh kuat. Ketika sakit dikandani dukun lewat, aku nyawang omahmu kok peteng leh Mas. Ono apa yo? Sampeyan gak krasa to Mas? Peteng iki. Listriknya mati. Ya biasanya bahasane dukun niku ngono Mas. Biyen apa omahe peteng. Aurane modele beda. Terus sing rada anu neh, ki omahmu ki gatel lho ki.
Yo gatel to ora disaponi kok. Terus orang yang sudah biasa zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, karena kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, dan ini adalah ajaran Rasulullah. Ketika paranormal mengatakan iki omahmu gatel, iki omahmu akeh setane, iki awakmu digawe-gawe wong, maka kita akan beriman. Tidak. Siapa yang berzikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, tidak ada setan sing dulit awake. Berarti keimanan kita semakin apa? Kuat. Gak, aku zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun dengan menyebut namanya terjadi kepadaku. Fil ardi, apapun yang ada di bumi, wala fis sama, dan tidak ada apapun yang ada di langit bisa mencelakai aku dengan asmanya Allah. Wa huwas samiul alim. Lah sing lucu, kadang iman kita lemah. WA ini cepat bagikan ke 10 orang. Ini ada penjaga Ka'bah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang tidak membagikan ke 10 maka ibunya akan celaka. Terus ngisoret kayak, demi ibuku aku membagikan ini. Aku tidak ingin ibumu celaka. Lah kowe nek wiritan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaka ya'udus salam. Mbok gawe opo? Kok masih percaya karo? Mosok Kanjeng Nabi kok pengen nyelakakno umate? Apa nek ibumu pengen dicelakakno? Enggak mungkin. Itu ya wong pingin bisnis, ben itu tautan itu terus menyebar. Itu bisnis ben viral. Ada yang pernah menyebarkan seperti itu. Demi ibuku aku menyebarkan ini. Karena tidak disebarkan 10 kali maka ibunya akan celaka. Anaknya mati. Wis didendani terus ya karo. Lah itu permainan-permainan setan seperti itu. Dan kita orang-orang beriman yang mukhlasin tidak akan bisa terjebak seperti itu. Kita sudah percaya Allahumma antas, ya Allah engkau yang menjadi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, hanya kepadamu ya'udus salam, keselamatan akan kembali. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami dalam keselamatan. Lah ngono kok jek bagikan 10 kali biar ibumu tidak celaka. Iku piye maksudmu? Sing guyu-guyu tau nyebarno to lek sampean. Sing mantep nggih. Jangan mudah tergoda oleh setan. Tapi dijawab oleh Allah. Allah tidak ridho. Setan menggoda kita untuk diajak masuk neraka, enggak ridho Allah. Sampai dijawab oleh Allah, hadza siratun alayya mustaqim. Inilah agama. Agama yang menurutku mustaqim, lurus, yaitu agama Islam. Penuhi ajaran agama Islam. Jalani apa yang disyariatkan oleh agama Islam, maka kamu akan terbebas dari godaan-godaan setan. Allahumma syukur kaya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sekali jalan 2 meter setan wis semaput. Ini Mas Taib 3 meter setruk setan. Walah, kok guya-guyu Mas Taib, aku roh setan. Ini apa? Setruk. Dalam memang ada satu, saman bisa lihat di beberapa syarah Ratibul Haddad yang kita baca setiap habis ngaji, di beberapa riwayat di syarah-syarahnya Ratibul Haddad, barang siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, maka setan sebelum 1 meter sampai kepada kita, setan sudah jatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum 1 meter setan datang kepada kita sudah jatuh. Kenapa? Sebagai bentuk ridho kita terhadap semua ketentuan Gusti Allah. Berarti siapa yang mudah tergoda oleh setan? Yaitu orang-orang yang hatinya tidak ridho kepada semua ketentuan Allah. Orang yang sedih, orang yang gundah gulana, orang yang terbawa perasaannya sehingga hatinya tidak bahagia, itulah orang yang mudah tertipu daya oleh setan. Maka uripo sing anyep.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Dibantah sama Allah. Setan, hambaku tidak akan bisa kamu kuasai. Hambaku tidak akan pernah bisa kamu menggodanya. Nanti kita sudah diberi janji oleh Allah, setan tidak bisa menggoda kita. Allahumma illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang memang senang dengan permainanmu, mengikuti kehendakmu. Siapa mereka? Orang-orang yang celaka. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mampu menjaga dari. Jadi ini, kalau kita menjalankan syariatnya Allah, kita terbebas dari godaan setan. Tapi kalau orang sudah lepas dari agama, maka orang ini akan terjebak di dalam belenggu setan. Semua aktivitasnya mengikuti titahnya setan. Panganan, ada ayam, ada kambing, ada kelinci, halal. Milih anjing, kodok, sak piturute. Ngladaki apa sing tepak bajul cilik ya apa jenenge? Nyabek, masyaallah. Ngurusuk-ngurusuk ana pitik, ana wedhus, lah apa kok nggodaki nyabek? Astagfirullah. Karena apa? Itulah cara setan. Kaya-kaya iwak nyabik paling enak dibandingkan iwak pitik. Ada minuman yang lezat, air putih lezat, es degan lezat, apalagi es jeruk lezat, tambah saiki eneng es kopior lezat, es buah lezat. Ngono ki jek mek dinane eneng sing hapus tato kae. Karo Pak Eko dikei air putih, Mas. Air putih ki mutah to, Pak. Lah minta kopi to, ya tambah nemen. Lah biasanya opo? Biasanya arak to, Pak. Iki masjid kok njaluk arak piye? Iki tugase Cak Win karo Pak Lasuri kudu ditaping iki, Pak. Kok ditaping ben arak iku dadi gak enak. Air putih sing enak engko iso. Ada yang sehat, ada yang alami, ada yang enak. Dilalah kalau nuruti setan, ya ngono modele. Nek gak ngono ki gak enak. Itu ajakan setan. Ada istri yang setia, masakane enak, nurut, ngono kok yo godhol ae jan. Golek sing anyar, sing haram. Kowe nek dilokno haram modele golek sing anyar. Nek sing anyar halal gak apa-apa, Mas. Sing haram, berarti sing haram niku kegawa godaane setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama laum. Hamba Allah manusia tidak akan pernah bisa dikuasai setan kecuali orang manusia itu mengikuti keinginan setan. Ada yang halal milih yang haram, ada ayam milih nyabi, ada bojone dhewe milih kawane muni aku. Ya Allah, ya Allah. Ada bisnis-bisnis yang banyak halal, milih bisnis yang haram. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Wa inna jahannama lan setuhunin neraka jahannam iku lamau iduhum yakti utawi janjine wong akeh. Wa inna jahannama lan setuhunin neraka jahannam iku lamau iduhum yakti dadi janjine wong akeh ajmaina yus kabehane. Laha iku tetep kedue jahannam sab'atu abwabin utawi pitu pira-pira undak-undakan. Likulli babin iku tetep kedue saben-saben undakan siji minhum kang tetep saking wong kang anut
iblis juz'un utawi bagian maksumun kang den bagi. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Sungguh neraka jahanam itu telah disediakan, diancamkan untuk mereka. Siapa? Orang-orang yang mengikuti setan, orang-orang yang mengikuti iblis. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Salman Al-Farisi, sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain, Salman Al-Farisi ketika mendengar bahwa jahanam itu disediakan untuk mereka semua, Salman Al-Farisi ini keluar dari Madinah berlari seperti orang gila, menangis dengan perasaan yang sangat takut, menangis seperti orang yang hilang akalnya. Kemudian Salman Al-Farisi ini dirangkul oleh para sahabat. Wahai sahabat Salman, cukup, ayo kembali ke Madinah, ikutlah kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Salman Al-Farisi ini dibawa menghadap Rasulullah, Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Telah turun ayat ini, ayat yang menerangkan bahwa neraka jahanam itu untuk kita semua. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Kata-kata ajmain ini mengiris hati saya, wahai Rasulullah. Neraka jahanam ini diperuntukkan untuk kita semua. Saya tidak siap ya Rasulullah, saya tidak siap ya Rasulullah. Ada kata-kata wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Setelah Salman Al-Farisi berkata seperti itu, turunlah malaikat Jibril yang mengatakan wa innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi ayat setelahnya itu, ketika kejadian Salman Al-Farisi mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Rasulullah membacakan ayat wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain, bahwa neraka jahanam itu dijanjikan untuk mereka semua. Salman Al-Farisi enggak kuat. Salman Al-Farisi menangis seakan-akan hilang akalnya, keluar dari Madinah. Kemudian disusul oleh para sahabat, dirangkul oleh para sahabat, diajak matur menghadap dengan Kanjeng Nabi. Ketika Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak siap ya Rasulullah untuk masuk ke neraka jahanam. Ya Rasulullah, aku tidak siap untuk masuk ke neraka jahanam. Akhirnya turunlah ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu masuk di dalam surga dan di mata air surga. Allahumma amin. Semoga kita nanti masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Laha sab'atu abwab. Neraka jahanam itu ada 7 tingkatan. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Setiap satu undakan, setiap satu tingkatan itu ada bagian-bagian yang dibagi. Ada seorang perempuan masuk ke dalam masjid Madinah dalam satu riwayat. Kemudian ketika Rasulullah sholat, tiba-tiba perempuan ini kan sholat di dalam masjid, imamnya di sini, makmumnya di sana, kan boleh kan, walaupun tanpa memberi isyarah. Misal Ustadz Thohir di depan sini, diperkirakan Ustadz Thohir ini sudah rokaat terakhir. Kalau kita sampai maju di dekat Ustadz Thohir, maka kita kehilangan 1 rakaat jamaah. Maka dari belakang sana, Allahu Akbar. Betul, setelah takbiratul ihram, dadak Ustadz Thohir ruku, kita masih menangis 1 rakaat. Tanpa menyentuh Ustadz Thohir, sah, dan kita dapat pahala jamaah. Bisa dipahami? Nih. Daripada nggodak, terus sing mbok teblek gak paham. Allahu Akbar. Aku diceritani Kang Lam Salam, Pak Lek kula Balung Rejo kudu guyu. Buruh ning Gresik. Buruh ngedos ning Gresik. Lah wong Gresik notabene luwih alim-alim. Lah koncone Kang Salam niku wong Balung Rejo ya wong awam-awam. Lah salat jamaah di masjid. Imam selesai, semua selesai, tinggal koncone Kang Salam wong Balung Rejo.
Ono Pak Kaji ketinggalan. Diteblek plek Allahu Akbar. Sing diteblek mung balung reja kuwi mlengah. Mulane hati-hati, kasihan mereka lah. Wong wis apik-apik salat khusyuk kok teblek. Lah ini perempuan ini jamaah sama Rasulullah. Rasulullah di depan, perempuan ini di belakang. Allahu Akbar. Rasulullah tidak tahu bahwa dia menjadi imam. Tapi karena ini malam hari, Rasulullah membaca keras. Membaca sampai ayat wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Tiba-tiba ada suara gedebuk. Kemudian Rasulullah salam, ternyata perempuan ini pingsan. Mendengar ayat laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka jahanam itu punya 7 tingkatan, yang setiap satu tingkatan itu punya bagian masing-masing yang dibagi. Langsung semaput. Lah kowe tak wacana ping 3 gak ning sing semaput. Perkara wis pede innal muttaqina ya. Oh wis pede innal muttaqina fi jannati wa uyun. Pokok ayat sak wis iki ae. Bahas surga jangan neraka lah. Yo aja dilewati ayat diwaca. Akhirnya Rasulullah memanggil para sahabat, ambilkan aku air. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian diciprati air dari airnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bangun, corok ini bule, kenapa engkau pingsan? Ya Rasulullah, maafkan aku ingin bertanya. Bertanyalah wahai sahabiyah. Yang kamu baca tadi, yang engkau baca tadi wahai Rasulullah, itu ayat yang difirmankan Allah, diturunkan Allah kepadamu, atau memang kamu membaca sendiri, karanganmu sendiri? Bukan, yang wajib dibaca di dalam sholat adalah firmannya Allah. Itu adalah firmannya Allah. Semaput deh. Ya Rasulullah, kalau neraka jahanam seperti itu, apakah setiap anggotaku nanti akan melewati satu tahapan sampai 7 tahapan neraka jahanam? Karena diceritakan bahwa neraka jahanam itu satu untuk ini, satu untuk ini, satu untuk ini. Contoh, bagian yang keempat dari neraka jahanam itu untuk orang-orang yang munafik, ketika berbicara berdusta, ketika dipercaya mengkhianati, bohong, itu nanti masuk di undakan yang keempat. Lah nanti undakan pertama lolos, undakan kedua lolos, undakan keempat lolos. Undakan keempat, loh kita umbuduni iki. Apa yang rabi dadak gak sido. Loh. Masuk, takut perempuan ini. Kalau semua orang melewati 7 tahapan ini ya Rasulullah, siapa yang bisa selamat? Wahai ya Rasulullah, ada apa bulik cara saiki? Aku adalah wanita yang miskin, tidak punya harta apapun. Tapi karena ayat laha sab'atu abwab ini, seumur hidupku aku miskin, aku tidak punya harta, tapi aku punya warisan 7 budak. Atas nama ayat ini wahai Rasulullah, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum, maka 7 budak ini, 1 budak aku merdekakan untuk aku tidak melewati 1 tahapan ini. 7 budak ini aku merdekakan semua, walaupun aku orang yang paling miskin, aku merdekakan ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memperjalanku untuk melewati neraka jahanam ini. Akhirnya perempuan ini pulang dan sudah memerdekakan 7 budak. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, kabar bahagia untuk sahabiah itu. Apa malaikat Jibril? Allah telah memberikan salam untuknya. Katakan salam untuknya dan beri kabar bahagia bahwa dia mulai hari ini telah terbebas dari tundakan-tundakan undakan neraka jahanam. 7 jahanam, 7 undakan, maka kita butuh 7 amal. Kalau di beberapa riwayat hadis ya sedekah seperti ini. Kita niatkan misalkan 700.000
Ya Allah, satu ini untuk undangan pertama, dua ini untuk undangan kedua, tiga ini untuk tiga, sampai 700 ini 7 undangan. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka jahanam. Aduh, duitku magal. Tapi piro 70.000 ora apa-apa, 10.000. Tapi malaikat yo mikir, masa 10.000 neraka jahanam dah. Tapi rahmatnya Allah kan luas toh. Jangankan neraka jahanam, lihat di beberapa kitab, 7 batu ketika kita umroh, 7 batu ketika kita haji, 7 batu yang kita gunakan untuk balang jumroh, 7 batu kita saksikan. Awake neng sawah, ono watu golek pitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai batu, aku membacakan Al-Ikhlas untukmu sebagai saksi. Engkau yang menjadi saksi untukku. Aku ikhlas karena Allah, bahwa Al-Ikhlas ini nanti akan menyelamatkan aku dari satu tangga neraka jahanam. Saksikan aku besok. Kok kridak no watu besok banyak seni awak ning akhirat. Nek sampean ape, misalnya Mas Taib, ape mencolot ning tangga sisi ono watu teko gede. Dibabak. Kamu siapa? Aku adalah batu yang kamu jadikan saksi untuk membaca surat Al-Ikhlas ketika di dunia, maka aku akan melindungimu dari tangga satu neraka jahanam. Atau orang tak dudui ya. Iki akhirnya orang sido 700.000 tambah golek watu pitu wae. Watu pitu. Wes lah neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang yang tidak masuk ke neraka jahanam? Yang tidak masuk ke neraka jahanam adalah orang-orang yang menjaga tauhidnya dan tidak melakukan syirik sama sekali. Mereka terlepas dari neraka jahanam. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Setan boleh istiqomah, boleh pantang menyerah, boleh tanpa pamrih, boleh kreatif dengan ide-idenya kepada kita untuk menggoda kita, tapi kita percaya bahwa rahmat Allah akan melindungi kita. Allahumma amin. Akan dijaga oleh Allah. Innal muttaqina, setune pira-pira wong kang takwa iku fi jannatin ing dalem pira-pira pertamanan surga, wa uyunin lan pira-pira sumber mata air. Udkhulu mlebu sapa sira kabeh ing jannat bisalamin kelawan selamat aminina hale aman kabeh kang tentrem kabeh. Wa nazakna lan jabut sapa ingsun ma ing barang fi sudurihim kang tetep ing dalem pira-pira atine muttaqin min ghillin nyatane saking unek-unek ikhwanan hale dadi padha dadi sedulur ala sururin ing atase pira-pira bangku utawa amben mutaqabilina tur kang hale padha adep-adepan kabeh. La yamassu ora bakal ngenani hum ing muttaqin fiha ing dalam jamah apa nasobun kangelan. Wa ma hum lan ora ana utawi muttaqin minha saking jannah iku bi mukhrajina kang den tokaken kabeh. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Setelah Salman Al-Farisi mengalami hal seperti tadi karena takutnya masuk neraka jahanam, ada perempuan yang pingsan karena membayangkan 7 tangga neraka jahanam, turunlah ayat ini, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan surga
yang penuh dengan pertamanan dan mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian menuju surga bisalamin aminin, dengan selamat, dengan aman, damai. Allahumma amin. Insyaallah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan aku lepaskan di hati mereka sesuatu yang mengganjal, sumpek, sedih, iri, dengki, semua dihilangkan. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, di surga semua menjadi saudara tanpa ada perselisihan. Makanya kena apa to ning alam dunia kok masih ada perselisihan? Yo nggo bedakno ngen angen-angen nek awake iki cek ning alam dunia. Nek kepingin rukun kabeh panggoke ning swarga. Lah tugasnya awake iki apa? Tugasnya yo ngapiki wong sing kelakuane gak tepak, apiki wae. Nek pengen kanca apik kabeh panggone gak ning donya tapi di mana? Surga. La yamassuhum fiha nasab. Di surga tidak ada kesulitan. Neng kene mangan sego sak piring polah ya gak kaprah. Neng sing dadi guru nyukuhan gak negeri-negeri dilakoni demi sego sak piring. Bar dadi guru olahraga ngaleh dadi guru matematika. Dilakoni pindah rorone dadi guru biologi ra apa-apa golek mangan sak piring polah ya gak kaprah. Neng sing tunggu apotek isuk sampai sore. Neng sing tunggu bensin Pertamini. Neng sing Masya Allah pola ra karu-karuan. Di dunia itulah tempatnya kesulitan. Kalau nggak ada kesulitan, tempatnya di mana? Surga. La nak yamassuhum nasabu wa ma hum binhum bimukhrajin. Wa ma hum minha bimukhrajin. Ketika orang sudah masuk surga, mereka tidak bisa dikeluarkan lagi. Allahumma amin insyaallah. Ini cerita tentang surga. Anna min wara'is sirat sahra. Di belakang sirat itu ada tanah yang sangat luas sekali, di mana ada pepohonan yang indah. Di tahta kulli syajaratin aina ma'in. Di setiap satu pohon ada dua mata air yang keluar dari surga, yang satu dari arah tengen, yang satu dari arah kiwa. Wal mu'minuna hina yajuzuna as-sirat wa qad qamu minal qubur qamu ilal hisab wa qifu fi syamsi wa qara'u alkitab wa jawazu an-niran. Orang-orang mukmin, kita semua ini orang-orang mukmin nanti akan melewati sirat. Semoga dimudahkan oleh Allah. Allahumma. Ketika dibangkitkan dari kubur, mereka menuju hisab, perhitungan amal. Setelah itu mereka berada di mahsyar. Mereka kemudian dibacakan kitab-kitab mereka sampailah mereka melewati luapan api neraka di atas sirat. Melewati luapan api neraka, waja'u ilatil kasahra. Maka sampailah mereka di tanah yang luas itu, sehingga mereka meminum min ihdal uyun, dari salah satu sumber mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini hadis yang saya baca. Sampai di situ fa idza balagha ma'un al-aina ila sudurihim kharaja kullu ma kana fihim min ghillin wa ghishin wa hasadin wa zala anha. Ketika orang mukmin ini melewati sirat, kemudian di sohrok tempat yang luas itu, dari surga keluar mata air. Di bawah pohon ada mata air, orang-orang mukmin meminum. Setelah meminum itu, air ini sampailah di dada. Ketika air ini sudah sampai di dada, maka keluarlah dari dada itu ghilin, sumpek, ngerasa gak enak karo wong, ngerasa dendam karo wong, pokoknya apa ae gak penak ning wong, itu ghilin. Unek-unek Allah, ngersah, iri, semua dihilangkan sebelum masuk surga. Allahumma. Kalau kita ingin merasakan surga sebelum kita mati, hilangkan ghilin, hilangkan dendam, hilangkan iri, hilangkan dengki, ridho dengan semua orang. Caranya, doakan mereka setiap harinya, doakan mereka setiap malam kita. Caranya ini, ya Allah, izinkan pikiranku, perasaanku, hatiku untuk memaafkan diriku sendiri.
Izinkan perilaku-perilakuku yang tidak baik, izinkan diriku untuk memaafkan diriku sendiri. Setelah kita memaafkan diri sendiri, ya Allah, izinkan aku, hatiku, perasaanku, pikiranku untuk memaafkan orang-orang yang paling aku cintai. Aku memaafkan anak istriku, aku memaafkan kerabatku, aku memaafkan saudaraku. Maafkan mereka. Lanjut, ya Allah, izinkan perasaanku, hatiku, pikiranku untuk memaafkan orang-orang yang aku benci. Tapi nek duwe fotone gawa wong sing mbok manggeli. Orang ini ya Allah yang paling aku benci, ya Allah. Orang ini yang paling aku benci, aku maafkan. Najan karo nangis gak apa-apa. Caranya ridho seperti itu. Biar hilang semua dengki kita, marah kita, iri kita, maafkan dia. Kemudian terakhir, maafkan orang yang membenci aku. Nah ini kan awake gak roh sapa sing benci kita. Aku memaafkan mereka semua, ya Allah. Aku memaafkan diriku, aku memaafkan orang yang aku cintai, aku memaafkan orang yang aku benci, dan aku memaafkan orang-orang yang membenciku. Ampuni dosa mereka semua, ya Allah. Kalau hati ini sudah lapang, hati ini sudah tidak ada ghilin, ghisyin, hasad, iri, dengki, dendam, unek-unek Allah, kita walaupun di dunia sama seperti di surga. Enak. La yamassuhum nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Di surga itu tidak ada rasa iri, dengki, dendam, semua menjadi saudara. Di dalam beberapa tafsir, apa maksudnya ala sururim mutaqabilin? Ala sururim mutaqabilin ini artinya adalah kita nanti bisa bertemu di surga. Allahumma kerentek tok. Satu keranjang apa sing dienggo turu ya Mas? Ranjang. Satu ranjang kita itu luasnya perjalanan 70 tahun di dunia. Sak piro ranjang? Kanggo 70 itu dari amot. Imbayangno dek wisan. Ranjang kita panjangnya 70 tahun perjalanan di dunia. Wes gak usah dibayangke. Tapi ketika kita punya rasa rindu terhadap sahabat kita di dunia, rindu hanya terbesit, maka ranjang itu akan menyempit dan kita bertemu dalam satu kedipan mata. Plek. Misalnya aku neng swarga, wayah enak-enakan karo widodari. Pelek dadak iling Pak Pra. Ngono Pak Pra langsung ngarep. Misal kok ning swarga kok penak gawe konten karo Covid piye yo. Covid langsung teko. Itu ala sururim mutaqabilin. Apa yang ada di dunia nanti itu bisa di surga. Neng kene saiki ono HP, ning kono sampeyan yo ono HP kalau kita menginginkannya. Tapi mungkin di dunia metaverse apa fik? Dunia 6 sing anyar apa fik jenenge? Ya metaverse ben paling wis ora ono HP, Mas. Jadi kalau kita semua bisa dianalogikan hari ini, surga itu bisa dianalogikan hari ini di dunia. Kita dengan dunia metaverse, Mas Taib Abdul Pertamini, aku neng pondok, aku kacamata ngene Mas, iso jagongan neng ngarep kok. Iku padahal lagi ning dunia, ben ala sururim mutaqabilin. Dan apa yang terjadi di surga itu tidak boleh dan tidak akan bisa dibayangkan oleh akal manusia. Akal manusia tidak akan menjangkau. Coba 70 tahun perjalanan, ketika bayangno moro-moro ranjang ini pet dempet jagong wong loro bareng. Kondi Pak Pra? Swarga endi leh? Darul Faroh. Surga kebahagiaan. Loh, rekreasi neng kono? Iya. Oh, ternyata Pak Pra ini seneng hanya mencah cilik-cilik. Lah neng kono petuk sapa? Ya petuk Kak Budi, balai wong-wong sing senengane nyeritani cah cilik-cilik kuwi. Sampeyan surgane Kak Budi itu namanya Darul Faroh. Loh, tidak semua orang bisa masuk surga Darul Faroh, Mas. Hanya orang-orang yang bisa membahagiakan anak-anak kecil yang bisa masuk surga sana. Iki sing ketoke paling punya potensi Kak Budi. Soalnya tiap hari gawe guyune cah cilik. Darul Faroh. Yo, padha mlebu swarga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
Orang yang sudah masuk surga tidak ada kesulitan baginya, tidak ada kepayahan baginya, tidak ada kesulitan yang mengganggunya. Di surga semua nikmat, semua enak. Bahkan itu hadis niki, setelah minum air sampai dada, mulai perasaan unek-unek Allah hilang, iri dengki hilang, sampai wazala anha fa idza istaghraqal ma fi butunihim kharajan kullu ma kana fiha min fasadin wada'in wa baulin fayutahhiru zahiruhum wa batinuhum. Ketika air ini sampai di perut, dia mengwis ning dodo, ngresiki unek-unek, iri, dengki, sombong, sampai air yang kita minum, air surga ini di perut, maka keluar darinya segala macam keburukan, penyakit, kencing. Jadi nanti kita di surga tidak punya kencing. Di surga kita tidak buang air besar. Di surga kita tidak punya penyakit. Di surga semua sehat walafiat. Tidak ada linu, gak ono asam urat, gak ono lambung, gak ono darah tinggi. Sehat semua. Wes mulane saiki sing duwe darah tinggi nikmati saja, masih di dunia. Asam lambungnya naik, alhamdulillah dunia. Asam auratnya, alhamdulillah dunia. Nanti di surga itu semua hilang. Barokae fi jannati wa uyun. Uyun-uyun ini, mata air surga ini yang membuat semua hilang. Unek-unek olor, dendam ili, sampai teko perut, sampai teko weteng, mulai sabeh penyakit hilang. Akhirnya zahir batin penduduk surga itu suci. Sumayajiuna ilal ainil ukhra. Kemudian orang-orang mukmin ini menuju mata air yang lain. Fayagtasiluna fiha. Akhirnya mereka mandi. Fatasiru wujuhum kal qamari laital badri. Ini sebelum kita masuk surga prosesnya. Minum mata air yang ada di Sakhra ini, di tanah luas sebelum kita masuk surga, kita mandi di sana. Setelah mandi air mata surga ini, kok air mata surga apa? Kok kuale kok air mata surga apa? Mata air surga ini, orang ini semua wajahnya menjadi kemilau bercahaya, layaknya bulan purnama. Jadi gak ono ireng-ireng ini, gak ono wajah-wajah tayamum, gak ono. Kabeh wajah air wudhu surga. Wajah-wajah tayamum saiki iku pangkling, tapi somben gak ono sing kecelik. Maksudnya gak ada yang tidak kenal, semua kenal. Bahkan di majlis ini mungkin kita nggak kenal satu nama dengan yang lain. Di surga langsung kenal kok. Ono barkote, corong ono barkote. Loh iki taib nono Pak. Tapi sampean raine yo gak ngene kok. Mosok pipine tipis, irunge gedhi kan yo sampean disempurna. Sempurnakno. Sampeyan ngono mandi air ini beda. Ganteng. Setelah ganteng. Watatibu nufusuhum, hatinya bersih, wajahnya bersih, jiwanya bersih, wa qulubuhum, hatinya bersih, watatibu ajsamuhum kalmis, sehingga jasad fisik kita bersih seperti misik. Fayantahuna ila babil jannah, maka kita menuju pintu surga. Ketika sampai di pintu surga, kita disambut oleh perumahan-perumahan yang indah dari yakut, dari hamro, dari intan, dari mutiara. Kemudian fayastaqbilhumul hur, fatastaqbiluhumul hur, maka kita akan disambut oleh bidadari-bidadari. Oh, lagi wis. Kita terus notora bidadari niki. Bisaha ifi aidihinna. Piye? Bidadari-bidadari ini menyambut dengan merangkul dengan tangan mereka. Kok wis ahum ki piye to? Bidadari lho, bidadari swarga lho. Ayu, ora usah ngeragati, nurut. Cantik, hatinya bersih, gak tahu nuntut, gak usah nafkahi, jajal piye. Lah bidadarimu di dunia piye? Ngeragatine akeh, ora patek. Ora pati ayu kok bu rabi lho. Yo ayu tapi rapate nurut. Terus terjadi depresiasi nilai. Nilainya terus berkurang. Biyen 2007 bojone wayu.
Wah, paling sempurna kan ayu. Terus dua anak sitok ndak lemu. Mundak luruk tambah lemu. Depresiasi nilai. Anaknya telu kayak gajah uling. Itu dunia dinikmati nggak apa-apa, dinikmati nggak apa-apa. Besok di surga disambut oleh bidadari sing blolok-blolok mripate. Fatu'anikuhu wa taqulu lahu anta habibi. Kemudian bidadari ini merangkulkan kedua tangannya di leher. Piye prakteknya piye? Wis rasa praktek. Ya win nekek iki. Nek ngerangkul ning leher ngene iku nekak. Iku mencekik nekek. Yo ngene mestine yo ngene lho. Wis. Iya. Lho. Dan mengatakan anta habibi wa ana radiyatun anka. Bidadari surga mengatakan engkau adalah kekasihku dan aku ridho terhadap dirimu. Wa uhibbuka abadan. Dan aku mencintaimu selamanya. Masyaallah. Wa uhibbuka abadan, dan aku mencintaimu selamanya. Wa tadkhulu ma'ahu baitahu. Kemudian bidadari surga ini mengajak masuk ke dalam rumahnya, ke dalam istananya. Wis, iki nek tak terusno sampai jam 12. Hadis ini masih panjang. Diterusno sok malam Selasa. Besok malam Selasa ngajinya libur. Nanti diumumkan Pak Eko, soalnya besok malam Selasa berketepatan dengan haulnya Mbah Yai Nur Salim, Bapak Ibu Mbah Yai Gus Baha. Jadi pas tanggal 9 Rajab haul beliau. Kulo istiqomah sudah sekitar mulai 2005 sampai hari ini, berarti sudah sekitar 18 tahun kulo istiqomah, tidak pernah absen sekalipun mengikuti acara haul beliau. Makanya pas malam Selasa kok pas haul Mbah Yai Nur Salim, nggih pangapunten kula nderek haul ngrika, dene jenengan pengin ngaos nggih dibadali, dene pengin nderek ngaos mrika mangke durusi Pak Eko. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.